Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu 19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patiasina Martin. Jemaat, marilah berdiri. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini diambil dari kitab Hosea, pasal 6 ayatnya yang ketiga, yang menyatakan demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Roma pasal 8 ayatnya yang pertama yang menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Ya Tuhan, bukalah pendengaran pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sesungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya, bukan karena bangsa Israel memiliki kelebihan, kebaikan di mata Tuhan, tetapi dasar pemilihan Tuhan bagi bangsa Israel karena Tuhan mengasihi mereka, sehingga mereka dijadikan umat kepunyaannya. Dengan harapan tentunya Bapak Ibu Saudara, umat pilihannya ini taat dan setia kepada Tuhan yang memilih mereka. Namun dalam kenyataannya, kehidupan bangsa Israel, baik itu pemimpinnya maupun umat dan bahkan masyarakatnya, tidak hidup berjalan seiring atau seturut dengan kehendak Tuhan. Pemimpinnya berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka berlaku tidak adil, mereka menindas, menumpahkan darah, bermacam-macam yang mereka lakukan yang menentang kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan ini juga berdampak dalam kehidupan masyarakat dan umat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, umat pun berlaku tidak setia kepada Tuhan. Yang lemah semakin tertindas, mereka semakin menderita dan merasakan kesengsaraan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat umatnya seperti itu, tidak saja diam. Tuhan mengasihi umatnya, tetapi ada saatnya Tuhan juga bertindak tegas. Dia marah, dia meninggalkan umatnya. Dia tidak lagi mau menghiraukan keberadaan umatnya. Tetapi hukuman Tuhan yang membuat orang Israel menderita bukan satu-satunya jalan perlakuan Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan kembali menyayangi umatnya bila mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam amarah Tuhan Dia meninggalkan umatnya sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, bangsa Israel merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka datang kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak ada yang mau menolong mereka. Sehingga dalam kesengsaraan, dalam penderitaan yang mereka rasakan,
Mereka menyadari bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan, harus mencari Tuhan kembali, mereka harus bertobat, mereka harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Di dalam pembacaan kita Hosea pasal 6 ayat 1-3 dikatakan, mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sekilas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Hosea 6 ayat 1-3 merupakan statement dari orang Israel untuk mau berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya, mereka mengimani, mereka memahami bahwa Tuhan marah, tapi Tuhan juga punya belas kasihan. Dia menerkam, tapi Dia akan menyembuhkan. Dia memukul, tapi Dia akan membalut kita juga. Dia menghidupkan kita. Dia pada hari yang ketiga Dia membangkitkan kita. Seolah-olah bangsa Israel memahami betul bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan menghukum mereka, mari kita datang karena Tuhan juga akan memulihkan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, orang Israel hanya tobat ketika mereka datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam peribadahan, ketika mereka sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, itulah tampak ketaatan dan kesetiaan. Setelah itu, di luar itu mereka kembali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada mereka, bukan persembahan korban yang aku inginkan, tetapi sikapmu, cara hidupmu, hatimu yang aku ingin, supaya itu sejalan dengan kehendakku, kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita semua. Hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan memanggil saya, memanggil saudara, bukan karena Anda atau saya hebat, bukan karena Anda atau saya suci, bukan karena Anda atau saya baik, tetapi Dia memilih dan menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Maka Dia meminta kepada Anda dan saya untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita mau, kita berjanji, kita bertekad untuk taat dan setia. Bapak Ibu Saudara, tapi dalam kenyataannya apakah kita benar-benar setia? Apakah kita selalu berjalan dalam kehendak Tuhan? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita lebih sering berjalan tidak sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan? Di hari Minggu ini, mari kita introspeksi diri. Mari kita memeriksa diri. Kita dan Tuhan yang tahu apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kitab Hosea, Tuhan mau mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ada saatnya Tuhan pun bisa marah dan meninggalkan kita jikalau kita tidak dengar-dengaran, taat dan setia. Hari Minggu ini mau mengingatkan kepada kita dalam perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah Minggu saat ini. Tuhan, aku juga bukan manusia yang sempurna. Terkadang aku jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tapi mari Bapak Ibu Saudara selalu memperbaharui hidup, selalu datang dalam pertobatan, tidak mengulang-ulang dosa, dan memberi diri bertekad
Pakailah aku hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan aku untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, baik di tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara, di tempat kita bekerja dan berusaha, dimanapun berada. Ingatlah bahwa iblis selalu mengancam untuk menjatuhkan kita, untuk merebut kita dari persekutuan dengan Tuhan. Ingatlah godaan iblis selalu mengancam untuk menjauhkan kita dari melakukan kehendak Tuhan. Tapi dalam keteguhan iman, dalam penyerahan diri untuk dituntun oleh Roh Allah, mari kita selalu memohon dan bertekad, Tuhan, tuntunlah aku hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga melalui hidupku menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga melalui hidupku nama-Mu disaksikan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, melalui ibadah minggu ini, setiap kita boleh mengaminkan firman Tuhan dengan terus introspeksi diri, dengan terus mau memperbaiki diri, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk peribadahan yang boleh kami lakukan pada saat ini bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami, menyapa, mengingatkan kami kembali untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami juga jatuh di dalam dosa, seringkali kami tidak taat, seringkali kami hidup tidak menurut maksud dan kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan. Selalu peganglah kami, tuntunlah kami, peluklah kami dalam kasih-Mu, sehingga hidup kami selalu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Di dalam menghadapi masa pandemi seperti ini Tuhan, berikanlah kami sebagai gereja-Mu hikmat di dalam melaksanakan pelayanan kesaksian dan persekutuan bersama jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang boleh kami kerjakan dalam segala keterbatasan kami, berkenan di hadapan Tuhan, berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi GPIB Jemaat Torsina DKI Jakarta, dalam setiap pelayanan kesaksian dan persekutuan yang telah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan ke depan. Mari Tuhan jangan pernah tinggalkan kami sendirian, tetapi senantiasa Tuhan campur tangan, sehingga pelayanan kesaksian dan persekutuan yang boleh kami lakukan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Torsina DKI Jakarta dimanapun berada. Tuhan menyertai, memberkati mereka, topang dengan kekuatan dan kesehatan. Berikan perlindungan-Mu Tuhan, jauhkanlah dari segala penularan wabah COVID-19 ini. Topang mereka senantiasa Tuhan dengan kesehatan, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan mereka dimampukan untuk terus beraktivitas dalam kehidupan setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap pergumulan, masalah, persoalan yang dialami. Tuhan Engkau yang tahu, berikanlah kekuatan menghadapinya dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Kami percaya di dalamnya anak-anak Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Kami berdoa Bapa di sorga untuk mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah organ-organ tubuh yang mengalami kelemahan. Berikanlah kepulihan, berikanlah kesembuhan, campur tangan untuk setiap proses pengobatan yang sedang berlangsung. Dan biarlah ya Tuhan, dengan kesembuhan yang diperoleh karena anugerah-Mu, anak-anak Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, di hari tua selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap keluarga, setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu, hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, kakak dan adik, relasi antara anggota keluarga. Tuhan berkati sehingga ada damai sejahtera, ada keharmonisan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kami berdoa Tuhan Yesus, bagi mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan memberkati usia yang baru, sehingga ada kemuliaan, puji-pujian, ungkapan syukur untuk Tuhan, dan senantiasa di usia yang baru, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa umur panjang. Pakailah hidup yang baru untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk lingkungan sekitar gereja Torsina. Tuhan Yesus memberkati masyarakat lingkungan sekitar kami. Berikanlah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Berikanlah perlindungan-Mu, sehingga lingkungan sekitar gereja Torsina juga boleh merasakan cinta kasih, lawatan, perhatian, bahkan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati, berikan hikmat sorgawi. Biarlah ya Tuhan menghadapi masa pandemi ini, mereka boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk juga boleh memberikan perlindungan
damai sejahtera, keadilan, kemakmuran dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Berkati kami Tuhan, masyarakat bangsa negara Indonesia, supaya hidup kami juga mau diatur teristimewa Tuhan, protokol di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan, pandemi ini segera berlalu. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan dengan kekuatan dan kesehatan kembali. Oleh karenanya ya Tuhan, tak putus-putusnya kami berdoa. Upaya-upaya penanganan COVID-19 ini, terutama Tuhan pengadaan vaksin, Tuhan campur tangan, sehingga itu semua boleh dipakai menjadi alat untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga bangsa, negara, rakyat, alam Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan. Tuhan campur tangan, berikanlah kekuatan menghadapinya dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh menyapa Engkau lewat syafaat kami saat ini. Bapa di sorga, banyak sekali yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Oleh karenanya Bapa, dengar dan sempurnakanlah doa kami, melengkapi apa yang sudah kami sampaikan lewat kata-kata kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya itu semua tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.